وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu tentang surga dan neraka, yang disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Kemarin sudah kita bahas tentang yaitu azab atau hukuman bagi penghuni neraka, dan sudah jelaskan betapa perihnya, betapa pedihnya, betapa sakitnya, betapa dahsyatnya azab yang nanti akan dirasakan, yang akan dialami oleh para penghuni neraka. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari azab neraka. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu al-mabhas as-sani. Pembahasan yang kedua tentang suwarun min azabihim, yaitu rupa-rupa atau gambaran tentang azab ya mereka. Jadi azabnya para penghuni neraka itu beraneka jenis, ya beraneka ragam, ya gambaran-gambarannya itu banyak sekali. Al-matlabul awal, sekarang penjelasan yang pertama. Tafabutu azabi ahli nar. Jadi aneka ragamnya, ya beraneka jenisnya azab ahli nari, penghuni neraka. Jadi orang ketika dimasukkan ya ke dalam neraka, ya karena kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, atau juga dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang dikerjakan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan tiap-tiap mereka akan mendapatkan azab yang berbeda-beda, ya azab yang bertingkat-tingkat dan juga azab yang beraneka jenis. Lamma kanatin naru darakat ba'duha asyadu azaban wa haulan min ba'd kana ahluha mutafawituna fil azab. Jadi ketika neraka itu bertingkat-tingkat, darokat bertingkat-tingkat atau bertingkat-tingkat ke bawah, ya ba'duha sebahagiannya asyadu azaban, sebahagiannya lebih keras siksaannya, wahaulan dan juga lebih menakutkan. Sebahagian azab neraka itu lebih sangat atau lebih menakutkan dari azab yang lain, ya mimba'din dari sebahagian yang lain, karena adalah ahluha penghuninya pun, penghuni nerakanya pun mutafawitun, mereka juga bertingkat-tingkat atau berbeda-beda fil azabi, di dalam azab. Karena neraka itu bertingkat-tingkat, ya neraka itu bertingkat ke bawah, beda dengan surga bertingkat ke atas darajat. Kalau ini darokat, ya bertingkat ke bawah seperti tangga yang menurun ke bawah. Nah, jadi neraka itu ya bertingkat-tingkat ke bawah. Nah, sebahagian azab neraka itu adalah lebih sangat,
ya lebih dahsyat, lebih menakutkan dari sebahagian yang lain. Maka penghuni nerakanya pun aliyadzubillah, ya mereka juga beraneka ragam, beraneka jenis, ya di dalam mendapatkan azab. Nah ini sebagaimana dalam sebuah riwayat atau dalam hadis, fafil hadis, maka di dalam hadis alladzi yarwihi Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, an Samurah, dari Samurah radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berfirman atau berkata beliau, bersabda beliau fi mengenai ahli penghuni. Ya, Rasulullah bersabda atau bercerita tentang ahli nar, penghuni neraka. Inna minhum, sesungguhnya minhum, inna minhum man ta'khuduhun naru ila ka'baih, wa minhum man ta'khuduhu ila rukbataih, wa minhum man ta'khudu ila huzzatihi, wa minhum man ta'khuduhu ila turkuwatih, wa fi riwayatin ila unuqih. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya di antara mereka, di antara penghuni neraka itu ada yang ya disiksa, ada yang dikenai, ada yang disambar, ada yang disiksa ya dengan api neraka itu sampai kepada ka'baih, sampai kepada tumitnya. Jadi ada orang nanti disiksa, diazab ya di dalam neraka, dibakar api neraka sampai kepada dua tumitnya. Wa minhum man ta'khuduhu, dan di antara mereka juga ada yang disiksa, ada yang dibakar ya ila, sampai kepada rukbatai, sampai kepada dua lututnya. Wa minhum, dan di antara mereka man ta'khuduhu ila huzzatihi, ada yang disiksa, ada yang dibakar ila, sampai kepada uzatihi, pinggangnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila turkuwatihi, dan di antara mereka juga ada yang disiksa, ada yang dibakar sampai kepada turkuwatih, tulang selangkanya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat ya ila unukih, sampai kepada yaitu tengkuknya ya, atau belakang lehernya. Nah itu. Nah jadi Allah melalui Rasulnya menjelaskan kepada kita bahwa ya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu berbeda-beda tingkat siksaannya, tergantung dari jenis kekafirannya, semakin perbuatan-perbuatan dosanya. Semakin kufur, semakin banyak dia berbuat dosa, ya maka azabnya pun makin keras. Nah, makanya di antara penghuni neraka ada yang diazab, dibakar ya oleh api neraka hanya sampai kepada dua mata kakinya atau dua tumitnya. Ada yang sampai kepada dua lututnya, ada yang sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai kepada tulang selangkanya, atau juga ada yang sampai kepada tengkuknya. Nah itulah tentang berbeda-bedanya orang ya di dalam neraka, ya diberikan azab. Ya semakin keras kekafirannya, semakin keras permusuhannya ya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang mukmin, maka azabnya pun semakin keras. Semakin banyak dosa-dosanya, semakin memandang enteng terhadap perbuatan-perbuatan dosa, maka akan makin keras juga siksaan, aliyadzubillah. Ya itu dari pertama ya, tentang jenis-jenis siksaan yang berbeda-beda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Waqad haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam an akhafi ahlin nar azaban. Dan juga Rasulullah SAW telah menceritakan ya kepada kita mengenai akhafi, yang paling ringan, ahlin nari azaban, tentang orang yang paling ringan azabnya dari penghuni neraka. Ada orang yang diazab di dalam neraka dan azab ini adalah paling ringan. Fa fi Sahih al-Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, An Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, kata An-Nu'man, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratan yagli minha dimaguhu. Jadi sesungguhnya
azab yang paling ringan bagi penghuni neraka, atau sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya yaumal kiamah, ya pada hari kiamat adalah la rajulun, benar-benar seorang laki-laki, tudu'u, yang diletakkan fi akhmasi, di tengah-tengah qadamaihi, kedua kakinya, jamrotan, yaitu bara api, yagli, kemudian mendidih, ya bergolak, minha, dari sebabnya, dari sebab bara api itu, dimaguhu, otak kepalanya. Nah ini, jadi orang atau penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang nanti diletakkan pada tengah-tengah kedua kakinya, ya pada tengah-tengah permukaan kakinya itu, kedua kakinya itu, yaitu bara api. Dengan sebab menginjak bara api ini, lalu kemudian tiba-tiba otak kepalanya itu bergolak atau mendidih, aliyadzubillah. Nah, itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari aidon juga, anin Nu'man ibni Bashir, dari Nu'man bin Bashir, kata Rasulullah, inna ahwana ahlin nari azaman yaumal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamaihi jamrotani yagli minha dimaguhu kama yagli al mirjal fil qamqam. Inna, sesungguhnya, ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan, yang paling enteng siksaannya pada hari kiamat adalah rajulun, seseorang, ya ala akhmasi qadamihi, yang diletakkan pada tengah-tengah kedua kakinya itu jamrotan, yaitu dua bara api, yagli minhuma dimaguhu, yang akan mendidih dari sebab kedua bara api itu, dimaguhu, otak kepalanya, kama, sebagaimana, yagli mirjal, sebagaimana bergolaknya atau mendidihnya al mirjal, ketel, fil qamqam, di dalam bejana, ya sebagaimana kalau orang masak air di ketel atau di bejana, lalu kemudian ke air itu bergolak, air itu mendidih. Nah seperti itulah, ya bagaimana nanti aliyadzubillah, ya orang masukkan ke dalam neraka, lalu kemudian ya pada bawah bagian kakinya itu diletakkan bara api. Nah, dengan sebab menginjak bara api itu, lalu otak kepalanya mendidih. Nah, ini bisa dilihat seperti kita sekarang melihat, yaitu ketel, ya ketika dipergunakan untuk memasak air, ya atau cairan-cairan, lalu kemudian bergolak atau mendidih cairan tersebut. Nah, itulah ya siksaan untuk penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa dijauhkan, dihindari, dijaga dari azab neraka, meskipun azab yang paling ringan karena dahsyatnya. Ya kita saja kalau seandainya suatu waktu sendal kita putus, dalam keadaan kita tidak memiliki sendal atau sepatu, jadi kita nyeker, telanjang kaki, lalu kita berjalan di atas aspal yang panas, maka kita tidak akan sanggup berjalan di aspal yang panas tersebut. Atau pada saat kita menginjak puntung rokok, maka seketika kita akan melompat karena sakitnya, karena perihnya. Nah sekarang diletakkan, sengaja ditaruh di bawah kakinya itu bara api, atau nanti sendalnya itu terbuat dari bara api, maka dia tidak bisa menghindar dari menginjak bara api itu. Ya maka kemudian berasalah otak kepalanya mendidih. Sebagaimana kita juga kalau merasakan sakit panas yang ada pada kaki kita, kepala kita pun akan terasa pening, akan terasa sakit karena menahan nyerinya itu. Ya bagaimana nanti dalam neraka. Tapi ini adalah azab yang paling ringan. Bagaimana azab yang berat atau bahkan yang paling berat. Ya maka jagalah ya diri kita seluruhnya dari azab neraka dengan keimanan dan juga dengan mengerjakan berbagai macam amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wa fi riwayatin anin Nu'man ibni Bashir inda Muslim, dan juga dalam sebuah riwayat dari An-Nu'man bin Bashir ya inda Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Kata Rasulullah lagi, inna ahwana ahli nari azaban man lahu na'lani wa shirakani min narin yagli minhuma dimaguhu kama yagli mirjal ma yara anna ahadan asad minhu azaban wa innahu la ahwanahum azaban. Jadi kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya ya adalah seseorang yang memiliki dua sendal yang bertali yang terbuat dari api neraka. Ya, jadi ada orang nanti dia memiliki yamah, ya di dalam ketika dia dimasukkan ke dalam neraka karena kekafirannya, ya karena perbuatan dosanya, dia nanti dimasukkan ke dalam neraka, ya, dan dia itu ditempatkan di neraka yang paling ringan dan dia nanti akan mendapatkan sepasang sendal, ya, yang terbuat dari api. Yagli minhuma dimaguhu, lalu otak kepalanya mendidih dari sebab menggunakan kedua sendalnya itu. Kama yaglil mirjal, sebagaimana mendidihnya bergolaknya air pada ketel. Mayaro ana ahadan asaddu minhu azaban. Ya, dia tidak melihat bahwa ya ada seseorang yang lebih keras siksaannya daripada dia. Jadi waktu dia menginjak atau menggunakan sendal dari bara api itu atau dari api itu yang kemudian otak kepala yang mendidih, dia menganggap bahwa tidak ada orang yang lebih keras siksaannya dari dia. Wa innahu, padahal dia la ahwanahum azaban, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Jadi ketika dia mendapatkan siksaan seperti itu, otak kepalanya mendidih gara-gara menggunakan sendal yang terbuat dari api, dia beranggapan bahwa tidak ada orang lain yang mendapatkan azab yang lebih keras dari dia. Padahal sesungguhnya orang ini mendapatkan azab yang paling ringan. Nah, itu menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa perih dan pedihnya ya siksaan di dalam neraka, meskipun ini adalah siksaan yang paling ringan. Ya, semoga Allah menjaga kita dari azab neraka. Wa qina azabannar. Wa fi Sahih Muslim, dan juga di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahli nari azaban yantailu na'laini min narin yagli dimaguhu min hararati na'laihi. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan, yang paling rendah siksaannya adalah yantailu, seseorang menggunakan sendal, ya, na'lain, dua sendal, minar, yang terbuat dari api neraka. Lalu yagli dimaguhu, lalu kemudian otak kepalanya itu bergolak atau mendidih, min hararati, karena panas, na'laihi, kedua sendalnya. Ya, jadi lanjutkan dalam hadis yang lain, tapi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi selain dari An-Nu'man bin Bashir, tetapi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Jadi kata Rasulullah bahwa azab penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang menggunakan dua sendal yang terbuat dari bara api, lalu kemudian otaknya mendidih, otak kepalanya mendidih dari sebab panas kedua sendalnya tersebut. Wa al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, begitu juga Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, annahu, bahwasanya dia, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, sami'a, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar Rasulullah SAW, wa dzakara indahu ammahu, ya, Abu Thalib, ammuhu Abu Thalib, ya. Jadi mendengar Rasulullah dan beliau menyebutkan di sisinya itu pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, jadi Nabi ketika menjelaskan tentang azab neraka, kemudian Rasulullah menceritakan tentang pamannya Abu Thalib yang kafir. Faqala, Nabi bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fa yuj'alu fi dahdahi minan nari yablugu ka'baihi yagli minhu ummu dimagihi. Ya, boleh jadi atau barangkali tanfa'uhu, akan dapat memberikan manfaat, akan dapat memberikan faidah syafaatku itu kepada beliau. Ya, mudah-mudahan atau barangkali
ya pertolonganku untuk pamanku itu dapat memberikan manfaat nanti pada hari kiamat. Karena kita tahu paman Nabi walaupun dia kafir tapi tidak pernah menentang Rasulullah. Jadi ringan kekafirannya. Ya, jadi dia tidak pernah menentang, bahkan banyak membantu Rasulullah di masa perjuangannya. Hanya saja beliau, yaitu Abu Thalib ini, mati dalam keadaan yaitu tidak menerima ajakan beliau. Karena ketika menjelang wafat, Rasulullah mendatangi pamannya Abu Thalib, dan waktu itu juga ada beberapa orang dari orang kafir yang berusaha mengajak tetap dalam kekafiran. Kata Rasulullah, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ahaju biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilallah, suatu kalimat yang jika engkau ucapkan nanti aku dapat berhujah, nanti aku dapat membela dirimu di sisi Allah. Nah, tapi ya orang-orang kafir Quraisy mengatakan, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Dan begitulah Rasulullah mengajak supaya mengucapkan kalimat la ilallah, dan akhirnya fa'aba ayyakula, ya paman Nabi Abu Thalib ini enggan mengucapkannya. Wa mata ala dini abahi, dan paman Nabi itu Abu Thalib wafat dalam keadaan atau mati di atas agama nenek moyang. Jadi mati dalam keadaan kafir. Tapi karena beliau tidak pernah menentang Rasulullah, tidak pernah menghalang-halangi dakwah Rasulullah, bahkan beliau banyak membantu Rasulullah ya dari awal Rasulullah itu ditinggal oleh kakeknya. Ya, maka mudah-mudahan ya dengan syafaat, dengan pertolongan dari Rasulullah, ya paman Nabi ya kemudian nanti diletakkan fayuj'alu, maka diletakkan fi dohdoh, di dalam dohdoh. Dohdoh itu adalah neraka yang paling dangkal, ya minanar, dari neraka. Ya, diletakkan di neraka yang paling dangkal yang bernama dohdoh, ia belugu yang hanya mencapai siksaannya itu ka'baihi, kedua tumitnya. Ya geliminhu ummu dimagihi, yang akan mendidih, yang akan bergolak dari sebab itu ummu dimagi, yaitu otak kepalanya. Ya. Nah, itu. Jadi paman Nabi termasuk orang yang mendapatkan azab yang paling ringan. Waqad ja'at, dan sungguh-sungguh telah datang an-nususu, nas-nas atau dalil-dalil Qur'aniyah, ya Quran, ya sungguh-sungguh telah datang dalil-dalil Quran musaddiqatun, yang membenarkan li tafawuti ashabinar, tentang tingkatan-tingkatan atau bertingkat-tingkatnya, berbeda-bedanya penghuni neraka fil azab, di dalam azab. Ya, jadi Al-Qur'an membenarkan apa yang telah diceritakan di atas. Ya, bahwa ya azab neraka itu ya bertingkat-tingkat, berbeda satu dengan yang lainnya, sebagaimana juga para penghuni neraka juga berbeda-beda tingkatnya. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan ya di tempat atau di kerak yang paling bawah minan nar, dari neraka. Ini menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat, bahkan ada kerak neraka yang paling bawah, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang munafik. Ya. Kemudian juga wa qaulu ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu dalam Al-Qur'an surat Ghafir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Wa yauma, dan pada hari takumu, terjadinya tegaknya asa hari kiamat, dikatakan ya kepada para malaikat, adkhilu, masukkanlah, yaitu ala Fir'aun, yaitu keluarga Fir'aun, para pengikut Fir'aun, yaitu ke dalam asyaddal azab, ke dalam azab yang paling keras. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang mengikuti jejaknya Fir'aun, orang-orang yang menjadi pengikut Fir'aun, nanti diperintahkan oleh Allah ya kepada para malaikat untuk memasukkan mereka itu ke dalam asyaddal azab, ke dalam sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya azab. Jadi yaitu ada azab neraka yang memang disediakan untuk para penghuninya dengan siksaan yang syadid, dengan siksaan yang keras, dan bahkan asyad, sangat keras. Ya, semoga Allah jaga kita. Begitu juga waqauluhu, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, yaitu Al-Quran surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kami akan tambahkan kepada mereka azab di atas azab yang mereka akan terima, bima kanu yufsidun, dengan sebab mereka senantiasa membuat kerusakan. Jadi nanti ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, nanti akan ditambahkan kepada mereka azab dengan aneka ragam azab yang lain di samping azab yang mereka akan dapatkan, ya. Dan mereka itu mendapatkan azab, mendapatkan siksaan itu karena mereka suka membuat kerusakan, ya. Nah, itu beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada azab-azab yang diberikan nanti ya kepada orang-orang tertentu dengan azab yang sangat keras. Padahal tadi sudah disebutkan ada azab yang paling ringan, diantaranya paman Nabi Abu Thalib. Tapi buat orang-orang yang mengikuti jejak Fir'aun, menjadi pengikut Fir'aun, ya akan mendapatkan azab yang sangat keras. Begitupun orang-orang munafik, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Nah, jadi jelas di sini tiap-tiap orang nanti akan mendapatkan siksaan, ya, tiap-tiap orang. Jadi jelas berdasarkan kepada ayat-ayat ini bahwa setiap orang yang mereka itu waktu hidup di dunia dalam keadaan dia kufur, atau dia musyrik, atau dia munafik, atau banyak melakukan kemaksiatan, nanti dimasukkan ke dalam neraka seukuran ya dengan kekafiran dan perbuatan dosa mereka. Semakin keras kekafirannya, semakin hebat kemusyrikannya, semakin kuat kemunafikannya, semakin banyak perbuatan dosanya, maka akan semakin keras siksaannya. Tetapi kalau kekafirannya ya tidak keras, dia hanya tidak mau masuk Islam, tapi tidak pernah memerangi kaum muslimin, ya, dan begitu seterusnya, maka boleh jadi azabnya itu adalah ringan, ya, sebagaimana telah disebutkan. Nah, jadi azab itu ada yang keras, ada yang ringan, dan seterusnya, ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun ini untuk ya dalam kebaikan, ya, Allah juga pernah berfirman dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-An'am, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likullin darajatum mimma amilu. Dan masing-masing ya orang nanti akan mendapatkan derajat, baik itu di dalam surga termasuk juga di dalam neraka, mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Ya, semakin keras amal mereka dalam kekafiran, semakin keras penentangan mereka terhadap para nabi, terhadap kaum orang-orang beriman, terhadap agama Allah, semakin keras perbuatan atau amal mereka, maka akan semakin keras siksaan mereka di dalam neraka. Ya, karena tiap-tiap orang itu akan mendapatkan tingkatan, akan mendapatkan derajat tergantung daripada amal-amal mereka. Ya, makanya nanti azab juga bertingkat-tingkat. Yaqulu Al-Qurtubi rahimahullah fi hadzal maudu. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah tentang tema ini. Hadzal bab yadulluka ala anna kufra man kafara faqat, bahwa kekufuran orang yang kufur saja, ya. Jadi bab ini menunjukkan kepadamu bahwa kekafiran orang yang kufur saja laisa ka kufri man togo wa kafara wa tamarrada wa asa. Jadi tidak sama seperti kekafiran orang yang melampaui batas, orang yang kufur, orang yang sombong atau suka membangkang, wa'aso, dan orang durhaka. Jadi kekafiran orang yang kafir saja dengan kekafiran orang yang suka bangkang, orang yang suka menentang, orang yang suka melewati batas, orang yang suka menentang ajaran Allah, ya, itu tidak sama. Ya, jadi kekufuran orang yang kafir itu tidak sama dengan kekafiran orang yang nanti menentang. Wala syakka annal kufar fi azabi jahannam mutafawitun. Jadi lanjut lagi perkataan Imam Qurtubi, tidak diragukan bahwasanya orang-orang kafir di dalam azab neraka jahanam ini pun mutafawitun, ya, mereka itu berbeda-beda, ya, beraneka jenis. Kama qad ulima minal kitab wa sunnah, sebagaimana telah diketahui dari Alkitab Al-Quran wa sunnah dan sunnah.
Ya, kita apa namanya, azab orang di dalam neraka jahanam juga berbeda-beda sebagaimana sudah dikenal dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Wali anna na'lamu 'anil qat'i wassabat, dan sesungguhnya kita telah mengetahui secara pasti wassabat dan tetap annahu, bahwasanya laisa azabu man ya qatalal anbiya wal muslimin wa fataka fihim wa afsada fil ardi wa kafara musawiyan li azabi man kafara faqat. Ya. Jadi dan kita telah mengetahui secara pasti dan tetap bahwasanya tidaklah azab orang yang membunuh nabi, membunuh kaum muslimin, menyerang mereka, yaitu menyerang nabi dan kaum muslimin, wa afsada, dan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, wa kafara, dan dia juga kafir, ya mereka itu tidaklah sama li azabin dengan azab man kafara faqat, dengan orang yang kafir saja, wa ahsana, dan dia juga berbuat baik lil anbiya, kepada para nabi, wal muslimin, dan kaum muslimin. Jadi beda. Ya. Jadi kekafiran orang yang kafir saja tetap berbuat baik kepada nabi, kepada kaum muslimin, tidak menentang, ya berbeda dengan orang yang membunuh para nabi, membunuh kaum muslimin, kemudian menyerang para nabi dan kaum muslimin, bahkan membuat kerusakan di muka bumi. Udah itu mereka kafir. Ya beda. Ya di dunia saja tingkat kafiran mereka berbeda, nanti di hari kiamat pun di hari kiamat pun mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka juga akan mendapatkan azab yang berbeda. Ala tara Abu Thalib kaifa akhrajahun nabi ya sallallahu alaihi wasallam ila dahdahi linusratihi iyah. Tidakkah engkau perhatikan Abu Thalib, bagaimana Rasulullah mengeluarkannya, mengeluarkan Abu Thalib itu kepada siksaan yang ringan dan neraka yang paling dangkal. Ya. Kenapa? Linusratihi, karena pamannya itu pernah menolong Nabi. Wa zabahu anhu, dan juga telah membela Nabi. Wa ihsanuhu ilaihi, dan juga telah berbuat baik kepada Nabi. Ya, jadi karena waktu di dunia paman Nabi itu suka bantu beliau, ya bisa perhatikan dalam Sirah An-Nabawi, begitu juga membela beliau, ya sehingga orang-orang kafir ya di awal-awal dakwah itu sungkan kepada Nabi karena ya pamannya beliau itu, yaitu Abu Thalib, dan bahkan paman Nabi juga berbuat baik kepada beliau dalam banyak hal. Nah, wa hadisu Muslim an Samurah, jadi hadis Imam Muslim dari Samurah yasihu telah sahih ayyakuna, bahwasanya ada fil kufar, pada orang-orang kafir, bidalili, dengan dalil hadis-hadis Abi Thalib. Wa yasihu an yakuna fi man yu'azab minal muhidin, dan juga telah sahih keadaan orang yang diazab dari golongan orang-orang yang bertauhid. Begitupun, jadi jelas ya. Jadi orang-orang kafir ketika diazab di dalam neraka itu berbeda-beda, sebagaimana kisah dari paman Abu Thalib, paman Nabi yaitu Abu Thalib. Begitupun kita kalau lihat dalam hadis-hadis, ya bagaimana orang-orang bertauhid, ya karena dosanya mereka, karena mereka masih banyak melakukan dosa-dosa, mereka diazab di dalam neraka. Dan kita tahu ya azab mereka juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya, meskipun nanti orang-orang bertauhid ini tidak akan kekal di dalam neraka, ya sebagaimana nanti akan dijelaskan pada bab-bab yang akan datang insyaallah. Itu perkataan dari yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitabnya, yaitu kitab At-Tazkirah ya. Wa qala Ibnu Rajab, sedangkan berkata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya At-Takhfif minan Nar, kata beliau, wa'lam anna tafawuta ahlin nari fil azab, ketahuilah bahwa perbedaan penghuni neraka di dalam azab huwa bihasbi tafawuti a'malihim allati udkhilu bihan nar. Jadi ketahuilah bahwa perbedaan azab ya bagi penghuni neraka itu seukuran karena perbedaan perbuatan mereka atau amal mereka yang memasukkan mereka dengannya ke dalam neraka. Ya karena ya perbedaan mereka dalam amal-amal di dunia ini, dalam kekafiran, ya ada perbedaan, maka nanti di hari kiamat juga mereka akan dimasukkan ke dalam neraka juga dengan azab yang mereka juga berbeda. Summa saqal adillah adalah ala dalik, kemudian beliau membawakan atau menyitir beberapa dalil yang menunjukkan atas demikian.
Wasaqa, dan dia juga menyitir atau membawakan qauli perkataan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, laisa iqabi man taghallaza kufruhu afsada fil ardi wada ilal kufri kaman laisa kadzalik. Jadi tidaklah hukuman atau siksaan orang yang keras kekafirannya, membuat kerusakan di muka bumi, mengajak orang untuk kepada kekafiran, maka tidaklah sama ya kaman laisa kadzalik dengan orang yang tidak seperti itu. Jadi orang yang kafir, keras kekafirannya, kemudian juga suka membuat kerusakan, ya membuat ya manusia berpaling dari keimanan dengan mereka membuat berbagai macam acara, ya bahkan mereka membuat kerusakan ya dengan membuat orang jauh daripada agama misalnya, ya, dan bahkan mereka mengajak kepada kekafiran. Nah, berbeda dengan orang yang tidak seperti itu, dengan hanya orang kafir saja, ya dia tidak mau masuk Islam tapi tidak memerangi Islam. Dia memilih jadi orang non-muslim, tetapi dia tidak pernah menyerang atau memusuhi kaum muslimin dan juga agama. Ya, karena buat mereka barangkali agama kamu barangkali begitu, sehingga dia tidak melakukan permusuhan. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan nanti. Ya, kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka itu tidak memerangi kita dalam masalah agama. Misalnya contoh, ya, ada perbedaan ya orang kafir. Dalam Al-Quran surat 60 Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zuharu ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah mengatakan, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada kalian. Jadi kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dalam urusan agama kita, bahkan mereka tidak pernah berniat mengusir kita, kita boleh berbuat baik, kita boleh berlaku adil kepada orang-orang kafir. Jadi ada perbedaan orang kafir, ada orang kafir yang seperti ini. Innama hanyalah yanhakumullah, Allah melarang kalian anil ladina qatalakum, dari orang-orang kafir yang memerangi kalian dalam urusan agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian, wa zuharu ala ikhrajikum, dan bahkan membantu atas pengusiran kalian. Untuk dilarang dari apa? Antawallahum, yaitu berwala kepada mereka. Jadi ada orang kafir yang memerangi kita, ada orang kafir yang tidak memerangi. Ada orang kafir yang ingin kita keluar dari kampung halaman kita, yang mengusir kita, bahkan membantu pengusiran kita. Ada orang kafir yang tidak demikian. Maka sikap kita di dunia aja berbeda. Nah, nanti di hari kiamat Allah juga dengan orang-orang kafir yang seperti ini juga bersikap berbeda juga. Untuk orang-orang yang memerangi agama, orang-orang yang mereka itu mengusir kaum muslimin, siksaannya lebih keras. Ya, jadi orang kafir pun berbeda. Ya, maka siksaan juga berbeda. Nah, itu ya. Summa qala Ibnu Rajab rahimahullah, kemudian berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa kadzalika tafabutu azabi usatil muwahhidin finnari bihasbi a'malihim. Demikian juga perbedaan tingkatan azab ya orang-orang yang durhaka dari orang-orang yang bertauhid di dalam neraka, juga bihasbi a'malihim, sesuai dengan seukuran dengan amal mereka. Falaisa uqubah ahlul kabair ka uqubati ashabis shaghair. Tidak sama hukuman untuk orang-orang yang berbuat dosa besar seperti hukuman atau siksaan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Beda orang yang melakukan perbuatan dosa besar dengan perbuatan dosa kecil, berbeda hukumannya. Ya, nah itu. Ya, misalnya orang yang kumpul kebo atau orang yang melakukan LGBT, yang melakukan hubungan homoseksual dengan hanya orang yang berpacaran saja, beda. Tidak sampai kepada berzinahan, tidak sampai kepada hubungan badan. Ya, berbeda itu diantaranya. Ya, orang yang minum minuman keras misalnya, ya,
dengan orang yang cuma ada di tempat itu tetapi tidak minum keras berbeda. Ya, hanya hadir di situ tapi tidak minum berbeda dengan orang yang memang ikut untuk minum di situ. Ya jelas, jadi orang yang melakukan dosa besar hukumannya beda dengan orang yang melakukan perbuatan dosa kecil atau sogoir. Wa qad yukhaffafu am ba'dihim bihasanatin ahar lahu au bima sya'allah minal asbab. Dan kadang-kadang akan diringankan dari sebagian mereka maksud dosa-dosa mereka itu karena perbuatan-perbuatan baik lain yang dimilikinya atau dengan sebab Allah berkehendak karena beberapa sebab. Walihada yamutu ba'duhum finnar, oleh karena itulah sebahagian mereka ada yang dimatikan, ada yang dibinasakan ya di dalam neraka, aliyadzubillah. Nah itu. Nah, jadi buat orang-orang kafir nanti diazab di dalam neraka berbeda-beda tingkatannya. Tergantung dari amal mereka, dari kekafiran mereka. Semakin keras kekafiran mereka, semakin sengit permusuhan mereka kepada para nabi, ya kepada orang-orang yang beriman. Dan semakin mereka itu berusaha ya untuk menghancurkan agama Allah ya dengan apa yang mereka, maka semakin keras siksaannya. Tapi kalau orang kafir ya tidak sampai seperti itu, dia masih berbuat baik kepada ya kaum muslimin, ya tidak pernah ada ingin menzolimi misalnya, ya karena mereka hanya ingin hidup di dunia damai-damai saja barangkali, ya tetap dimasukkan ke dalam neraka. Tapi siksaan orang ini berbeda dengan orang yang memusuhi yaitu agama Allah. Begitupun orang-orang yang bertauhid, mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak pernah berbuat, tapi sebagai manusia mereka suka berbuat dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa. Ya, kita tidak lepas dari perbuatan dosa karena kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya syahwat dan yang lain-lain. Ya, makanya Allah juga mengatakan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci karena kita semua punya dosa. Ya. Nah, aliyadzubillah, nanti dengan sebab dosa-dosa kita nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tetapi orang-orang yang berbuat dosa dan dosa-dosa ini adalah dosa besar, ya, sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama tentang apa saja dosa-dosa besar, ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerjakan dosa besar tetapi hanya melakukan dosa-dosa kecil saja. Nah, tentu dari sisi jenis siksaan atau azabnya juga berbeda. Begitu juga lamanya juga berbeda. Bahkan ada nanti orang-orang yang berbuat dosa kecil atau sogoir ini yang mereka sudah dimaafkan, sudah diampuni dosa-dosa mereka karena perbuatan-perbuatan baik mereka, atau karena Allah sudah menghapus dosa-dosa mereka dengan sebab bencana-bencana yang menimpa mereka dan mereka sabar dan mereka ridho. Atau juga dengan sebab lain, ya Allah memaafkan kesalahan atau dosa mereka. Ya, karena sebagai manusia kita tidak akan lepas dari kesalahan, kita tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Maka ya perbanyaklah bertobat kepada Allah, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah, perbanyaklah amal-amal dengan tujuan untuk menghapus dosa-dosa yang ya masih dan yang telah kita kerjakan. Ya. Nah, jadi artinya bab ini menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa di dalam neraka itu ya jenis siksaannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, seukuran dengan kekafiran ya dan yaitu dosa-dosa mereka. Semakin keras kekafirannya, semakin besar dan banyak perbuatan dosanya, maka akan semakin keras siksaannya. Tapi kalau semakin ringan kekafirannya dan semakin sedikit ya perbuatan-perbuatan dosanya, maka boleh jadi mereka akan mendapatkan azab yang ringan, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis ya dan juga ayat-ayat serta penjelasan ya para ulama. Di sini adalah Imam Al-Qurtubi dan juga Ibnu Rajab ya rahimahumullah. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini ya dapatlah memberikan faedah kepada kita agar kita senantiasa menghindar, menjauh daripada azab Allah. Ya, di samping kita menghindar dari kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan serta berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa kita, juga hendaklah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan ya untuk dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan yang paling penting lagi adalah
ya memohon, meminta, berdoa atas kemurahan hati Allah agar Allah memaafkan, mengampuni dosa kita dan juga kita dijauhkan dari azabnya. Ya mudah-mudahan ini dapat berikan faedah untuk saya khususnya dan juga keluarga saya. Ya semoga mereka ya istiqomah agar mereka konsisten ya di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, ya perintah-perintah Rasulullah, dan juga di dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul karena khawatir akan murka dan azab Allah, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh daripada kaum muslimin. Dicukupkan sampai di sini, insya Allah kita akan lanjut lagi dalam penjelasan selanjutnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم